Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita baca sama-sama hadis yang pertama yang mengajarkan kepada kita bahwa orang muslim itu hendaknya mempunyai kesopanan atau adab yang telah ditinggalkan, diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis beliau yang telah ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang cukup terkenal, yaitu Adabul Mufrad. Di hadis yang pertama sudah disampaikan bahwasanya ada amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah. Kemarin sudah dibacakan hadisnya, yaitu hadis ini ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal. Yang manakah amalan, perbuatan yang tersukai kepada Allah, paling tersukai kepada Allah, maksudnya paling disukai oleh Allah Azza wa Jal. Ketika Nabi ditanya seperti itu, jawaban beliau beliau menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, summa, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, summa, kemudian al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, para ulama mengambil pelajaran, faidah atau fikih dari hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini ada ajaran anjuran untuk menjaga sholat pada waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan mengagungkan kedua orang tuanya. Keutamaan mendahulukan kedua orang tuanya daripada siapapun bagi setiap insan muslim. Selagi orang tuanya masih hidup, urusan orang tua dulu nomor satu. Bagaimana ibu bapaknya? Apalagi kalau masih hidup. Ya, nanti kan ada cerita lagi nanti bagaimana kalau sudah mati, kalau sudah meninggal. Jadi ada anjuran keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Yang ketiga, boleh menggunakan kata-kata seandainya. Kan ada hadis. Ada hadis yang menerangkan, janganlah kamu suka mengatakan lau. Seandainya, kalaulah. Ada hadis itu, nanti kita ketemu juga hadis seperti itu ya. Nabi melarang kita mengatakan kalau itu dalam konteks tertentu, dalam masalah tertentu, dalam keadaan tertentu. Dalam bab ini Ibnu Mas'ud kan mengatakan, qala berkata, haddatsani bihinna, telah menceritakan kepadaku dengan semua itu tadi, bahwa amalan yang utama itu adalah sholat pada waktunya, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Beliau Nabi telah menyampaikan itu kepadaku, walawis tazattuhu, ini walawis tazattuhu, walau dan kalau istazattuhu, aku minta tambah kepada beliau. Kalau aku dulu bilang kepada beliau lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Itu maksud mengatakan begitu. Kalau saja aku dulu minta tambah kepada beliau, apalagi ya Rasulullah, amalan yang utama yang disukai oleh Allah, lazadani,
sungguh beliau pasti menambah kepadaku. Tapi waktu itu aku cuma bertanya 3 itu saja. Ya, jadi dari sini dapat pelajaran boleh menggunakan kata lau dalam hal-hal yang ditentukan. Yang tidak boleh itu yang diceritakan oleh Nabi. Ada kejadian, apa itu ya? Kejadiannya apa ya? Ada satu kejadian, terus kejadian sudah terlanjur terjadi. Kalau sekarang kita misalnya begini ya, misalnya ini orang mau pergi berangkat ke sekolah atau ke kantor atau ke kuliah, terus dia tidak pamit kepada orang tuanya, tidak pamit. Nah, terus atau orang tuanya nasihati dia, nak, naik hati-hati naik sepeda motor, jangan ngebut. Terus apa yang diomongkan orang tuanya tidak dia dengar, tidak dia perhatikan. Dia ngebut, dia tidak ingat pesan orang tuanya, terjadilah kecelakaan. Nah, misalnya kayak begitu. Terus dia ngomong, aduh kalau saja tadi aku ini, ya, kalau tadi aku hati-hati seperti yang dia dinasihatkan oleh ibuku tadi, orang tua aku tadi, aku nggak akan kecelakaan. Itu nggak boleh yang kayak begitu. Itu sudah terjadi kok, takdir itu sudah terjadi. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, sudah jadi takdir, nggak boleh kita seandainya aku tadi, nggak boleh. Ya, nah ini kan pertanyaan yang baik, ingin tahu apa amalan yang paling disukai oleh Allah. Ibnu Mas'ud waktu itu cuma tanya 3. Lalu dia mengatakan, kalau saja aku menambah kepada beliau pertanyaannya, apalagi amalan yang paling disukai oleh Allah, pasti Nabi akan menambah kepadaku. Cuma Ibnu Mas'ud tidak bertanya dulu. Jadi penggunaan kata lau dalam hal seperti ini, penggunaan kata andai kata, ya, tapi belum sempat terjadi kan? Nah itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini derajatnya sahih, ya, sahih. Lalu yang kedua, tunggu dulu. Pelajaran yang ketiga, boleh menggunakan kata seandainya berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, seandainya aku bertanya lebih banyak itu tadi. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini adalah menyampaikan jawaban sesuai perbedaan kondisi dan orang adalah jawaban yang lebih tepat dan cocok. Jadi Nabi ditanya, apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Langsung beliau menjawab, ini 1, 2, 3 ini. Jawabannya to the point. Nah, itu pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Yang kelima, penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak banyak bertanya kepada beliau. Kan Nabi melarang kita banyak bertanya. Para sahabat itu pegang teguh itu. Mereka enggak suka banyak tanya kepada Nabi. Apalagi tanya yang enggak masuk akal atau yang enggak perlu. Tanya yang ada guna aja mereka para sahabat itu enggan. Lebih senang ada orang lain, orang desa, orang Arab Badui, orang Arab padang pasir dan datang kepada Nabi bertanya sesuatu, mereka mendengarkan, itu berguna sekali, senang sekali para sahabat. Jadi di sini Ibnu Mas'ud hanya bertanya 3, wallahu a'lam, kata ulama. Pelajaran yang diambil di situ adalah bahwa ada penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah SAW karena mereka tidak banyak bertanya kepada beliau. Dijawab 3 itu sudah cukup bagi Ibnu Mas'ud. Walaupun belakangan dia menyesal. Kenapa aku tidak tanya lebih banyak lagi ya? Gitu. Yang keenam, dalam hadis ini ada pelajaran bahwa cara menanggapi jawaban yang baik pada saat bertanya. Itu cara Nabi menjawab pertanyaan itu. Ditanya langsung to the point. Kadang-kadang beliau begitu. Kadang-kadang beliau menjawab dengan jawaban yang lebih panjang daripada pertanyaannya. Nanti dalam satu saat beliau begitu. Karena merasa itu perlu untuk diperpanjang jawabannya. Tapi kalau enggak perlu diperpanjang ya sudah. Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Yang terakhir dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan kesabaran seorang mufti. Rasulullah SAW itu keadaannya kalau zaman sesudah beliau wafat itu sama seperti seorang mufti. Mufti itu pemberi fatwa. Mufti itu ulama yang paham Al-Quran, paham hadis,
yang kerjaannya memberi fatwa. Ya, kata-kata mufti dan artinya orang yang memberi fatwa. Jadi hadis ini ada pelajaran yang menunjukkan kesabaran seorang mufti dan guru dalam menghadapi orang yang bertanya dan belajar. Jadi kita, kalau kedudukan kita, keadaan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pemberi fatwa, sebagai ulama, sebagai ustadz, kalau ditanya pertanyaannya banyak, ya sabar, dijawab saja sebisa-bisanya. Tapi jawabannya juga harus pakai ilmu, jangan sembarangan, jangan ngawur. Kalau masalah agama terutama. Masalah yang bukan agama aja kita nggak boleh ngawur kok. Saya sakit ini, apanya? Ini sebelah kiri saya ada sana. Oh, itu sakit jantung itu. Enaknya kamu ngomong kayak gitu. Tunggu dulu. Dada sakit sebelah kiri bisa karena masuk angin, terbukti sudah terbukti. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Alhamdulillah. Sakit dada sebelah kiri juga bisa karena sakit hati, jengkel sama orang. Sakit dada sebelah kiri juga bisa karena duitnya kurang, habis. Udah. Yang kedua, hadis yang kedua yang mengajarkan kepada kita tata krama atau kesopanan tinggi dalam Islam adalah hadis berikut ini. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah namanya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya, qala, telah berkata Abdullah bin Umar. Ini yang ngomong Abdullah bin Umar, ya. Di sini yang tertulis ini omongannya Abdullah bin Umar. Walaupun ini omongannya Abdullah bin Umar, ini hadis ini. Kalimat ini marfu, terangkat sampai kepada Nabi. Jadi yang diomongkan oleh Abdullah bin Umar ini sebenarnya omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Ridha rabbi, keridhaan Allah Tuhan, keridhaan Tuhan atau keridhaan Allah, Rabbnya manusia itu, fi ridal walidi, pada keridhaan bapak. Al-walidu itu bapak. Kalau al-walidatu ibu. Al-walidah itu ibu. Kalau al-walid itu bapak. Ridho Rabbi fi ridhol walid, keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua, terutama bapak. Dalam hadis ini, ya. Wa sakhatur Rabbi, dan kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan, fi sakhatil walidi, ada pada kemurkaan bapak, ada pada kemurkaan orang tua. Dalam hal ini bapak. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dari hadis yang kedua ini yang derajatnya adalah derajatnya hasan. Kita dapat pelajaran bahwa ini, ya, saya sampaikan saja kesimpulan dari para ulama. Jadi dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa adab seorang muslim, kalau dia adalah seorang anak muslim, tapi dia kedudukannya anak. Anak itu wajib membuat orang tuanya ridho. Dari hadis ini dapat pelajaran itu, yang penting. Pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini, faedah dari hadis ini atau fikih dari hadis ini, pengambilan hukum yang ada dalam hadis ini adalah anak wajib membuat orang tua ridho. Dan haram membuat mereka murka, membuatnya marah. Itu seorang muslim. Jadi akhlak seorang muslim, adab atau kesopanan seorang muslim adalah berusahalah kita setiap hari yang masih punya orang tua terutama, ya, hendaknya berusaha membuat kedua orang tuanya itu ridho, senang, ya, bahagia. Jangan bikin mereka sedih, jangan bikin mereka marah. Karena kalau mereka marah, Allah akan marah juga kepada anak itu tadi.
Kalau orang tua itu benci kepada anak, Allah juga benci kepada anak itu tadi karena kelakuannya, karena adabnya yang tidak sopan, karena kesopanannya yang kurang atau tidak ada adabnya. Ini pelajaran yang kita dapat dari hadis yang kedua. Dua hadis ini terdapat dalam satu bab, yaitu babu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapak atau kedua orang tua. Lalu kita masuk ke bab yang kedua tentang kesopanan berikutnya. Kesopanan yang kedua adalah babu birril ummi. Bab berbuat baik kepada ibu. Kalau tadi bab yang pertama berbuat pada kedua orang tua, dua-duanya. Nah sekarang ada bab tersendiri lagi, khusus ini. Bab berbuat baik kepada ibu. Nih kita biar lihat hadisnya. Hadisnya hadis nomor 3. An Bahzi bin Hakim, dari rawi yang bernama, rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Jadi murid dari ahli-ahli hadis. Dari rawi atau orang yang bernama Bahzi bin Hakim, Bahz bin Hakim. An abihi, dia mendengar hadis ini dari bapaknya. Jadi Bahz ini, anaknya Pak Hakim ini, dia belajar hadis dari bapaknya. Nah, terus an jaddihi, bapaknya Bahz yang namanya Hakim ini mendengar hadis ini dari jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya Hakim siapa? Muawiyah bin Hayyadah. Muawiyah bin Hayyadah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Jadi bukan Muawiyah khalifah itu ya, bukan. Ini sahabat Nabi yang bernama Muawiyah yang lain. Jadi ada hadis dari Muawiyah bin Hayyadah ini yang kultu, dia bercerita begini. Dulu aku pernah berkata kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru. Wahai Rasulullah, sini ya, ini namanya nida. Ya, ini huruf nida, huruf panggilan. Nida sama munada ya. Wahai Rasulullah, man abarru. Ini susunan kalau bahasa Arab ini namanya subjek yang didahulukan. Objek yang didahulukan. Jadi seolah-olah sebagai subjek, padahal ini objek. Jadi man siapakah, abaru orang yang aku harus berbuat baik. Jadi kalau bahasa kita, ya Rasulullah, aku ini disuruh berbuat baik. Abaru man siapakah, aku harus berbuat baik kepada siapa? Itu kalau bahasa kita, susunan bahasa Indonesia. Berbuat baik itu kepada siapa ya Rasulullah? Kalau bahasa Arabnya, man abaru, siapa orang yang aku harus berbuat baik? Qala, Rasul menjawab, Nabi kita menjawab, ummuka, ibumu. Ya Rasulullah, aku disuruh berbuat kepada manusia kan, kepada orang. Terus siapa? Orang siapa? Atau siapa orangnya yang aku harus berbuat baik kepada dia? Nabi menjawab, ibumu, ummaka. Artinya kamu harus berbuat kepada ummaka. Nah, ini kan bentuk maf'ul ya. Ummaka, kamu harus berbuat baik pada ibumu. Kultu, aku berkata lagi, man abaru, siapa lagi orang yang aku harus berbuat baik kepadanya? Qala, Rasul menjawab yang kedua, ummaka, ibumu. Dua pertanyaan sudah. Kultu, aku berkata lagi, man abaru, lalu siapa lagi Rasulullah orang yang aku harus berbuat baik kepadanya? Qala, Rasul menjawab, ummaka, ibumu. 3 kali. Saya harus berbaik pada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Kultu, aku berkata lagi, man abaru, kemudian siapa lagi yang aku berbuat baik kepada dia? Qala, Rasul menjawab, abaka, bapakmu. Jadi dari sini, ini belum selesai ya. Nabi menjawab pertanyaan berikutnya setelah ibu. Sampai 3 kali Nabi mengulang-ulang. Itu artinya ibu harus lebih diutamakan untuk didengarkan dan ditaati oleh seorang anak yang muslim daripada bapaknya. Bapak kalah
dalam soal ini. Ibu lebih utama dari bapak dalam hal ketaatan seorang anak kepada ibu bapaknya. Yang nomor 1, dia harus taat kepada ibunya dulu. Nomor 2, ibunya. Nomor 3, ibunya. Nomor 4, siapa? Bapakmu. Tsumma, kemudian Nabi menjawab, al-aqrabu fal-aqrabu. Kemudian orang yang paling dekat, lalu orang yang paling dekat. Maksudnya kemudian kerabatmu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesopanan dalam Islam, adab atau tata krama dalam Islam, ketika kita bergaul dengan sesama manusia, maka orang yang kita harus berbuat baik nomor 1 kepada dia adalah ibu kita sendiri. Yang kedua baru bapak kita, yang ketiga kerabat kita. Kerabat itu orang yang ada hubungan kerabat. Seperti Pak Hamli sama Pak Subli misalnya, kan kerabat ini. Walaupun misalnya Pak Hamli sama Pak Subli ada sesuatu hal yang enggak enak. Nah, Pak Subli misalnya ini ya, Pak Subli berbuat sesuatu yang bikin Pak Hamli jengkel. Boleh jengkel, boleh. Tapi cuma 3 hari aja. Habis itu harus wanuh, kalau bahasa Jawanya wanuh. Damai, gini loh. Nah, gini. Wawuh. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa namanya ya? Ya sudah dimaafkan aja. Namanya manusia itu pasti ada kesalahannya, ada kekurangannya. Dinasihati aja, lain kali jangan begitu. Gitu aja kan selesai sudah. Jadi enggak ada putus silaturahmi, enggak ada. Enggak ada qati'ur rahim, ya. Padahal Nabi mengatakan qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Begitu ya Pak, ngeri itu. Jadi saudara sekalian, orang yang kita harus berbuat baik kepadanya selain nomor 1 ibu kita, nomor 2 bapak kita, nomor 3 adalah kerabat kita. Yang paling dekat, kemudian kerabat yang lebih dekat lagi berikutnya terus gitu. Kerabat kita yang paling dekat kan saudara sekandung. Mungkin ada lagi saudara yang tidak sekandung. Ada paman, ada Pak Le, ada Pak D, ya. Ada paman, ya. Kalau bahasa Jawa ada Pak D itu kakaknya ibu atau bapak kita. Pak Le adiknya bapak atau ibu kita, kan itu. Itu kerabat itu. Itu. Jadi ini yang kita dapat dari hadis ini, dan hadis ini derajatnya hasan. Lalu pelajaran apa yang kita dapat atau fikih hadis apa yang kita dapat di dalam hadis ini? Yang pertama, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan keharaman durhaka kepada kedua orang tua. Dari hadis ini kita dapat pelajaran seperti itu. Yang kedua, mendahulukan ridho ibu terhadap ridho bapak. Ibu lebih utama 3 kali daripada bapak. Karena ibu menanggung beban mengandung anaknya, letih ketika mengandungnya, kemudian mengalami kesusahan ketika melahirkannya, dan yang ketiga mengalami ujian, berbagai macam ujian ketika menyusui anaknya. Bapak nggak bisa menyusui, apalagi melahirkan, ya. Makanya bapak kalah dalam soal untuk mencari keridhaan orang tua, ridho ibu itu nomor 1. Jadi mau apa-apa itu tanya ibu dulu. Bu, saya mau begini gimana bu? Boleh bu? Bu, saya mau menikah sama orang itu bu, boleh enggak bu? Oh, ibunya bilang enggak boleh. Ya sudah berhenti sampean, jangan. Oh ibu enggak boleh, aku tanya bapak aja kalau gitu. Nah ini namanya mengalahkan ibu dari bapak ini, ya. Jadi itu contoh aja, misalnya begitu. Ini hadis yang kedua ya. Yang ketiga dari pelajaran dari hadis ini adalah dorongan atau anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kedekatan mereka. Jadi kerabat kan ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat ya saudara sekandung, saudara yang tidak sekandung, mungkin saudara seayah, saudara seibu. Itu tetap saudara, walaupun beda ayah, walaupun beda ibu. Tapi kalau sudah satu rumah, sudah jadi satu keluarga, itu kerabat kita. Demikian juga mertua, demikian juga mantu, demikian juga Pak Le, Pak D, Om, ya, tante, acil kalau di sini, amang atau acil, atau yang berikutnya lagi, ya.
Ini pelajaran kesopanan yang kedua. Berikutnya, kita lihat hadis berikutnya, hadis nomor 4. An-Atha dari seorang perawi yang bernama Atha ini tabi'in berarti ya. An Ibnu Abbasin, dia mendengar hadis ini dari Ibnu Abbas. Dari sini kita ada pelajaran bahwa Atha itu muridnya Ibnu Abbas. Waktu saya ngaji dulu, seingat saya Atha itu muridnya Ibnu Mas'ud. Tapi ternyata dia juga menjadi muridnya Ibnu Abbas. Atha ini ahli tafsir, banyak kita dapatin namanya dalam kitab tafsir itu. Kalau kita buka kitab tafsir itu banyak disebut nama ini. Ini orang terkenal nih, Atha. Kalau bahasa kita di sini nggak ada yang namanya Atha ya. Totok gitu paling. Atha dari Atha an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Annahu, bahwasanya kata Ibnu Abbas bercerita yang didengar ceritanya ini oleh muridnya yang bernama Atha. Ibnu Abbas mengatakan, Atahu, dulu pernah datang kepada beliau, kata Atha ini. Ibnu Abbas bercerita kepadaku, Atha yang bilang, sahabat tabi'in ini, dulu kata Ibnu Abbas, Atahu telah datang kepada beliau, kepada Ibnu Abbas, rajulun, seorang laki-laki, tidak disebut namanya. Ini kode etik jurnalistik namanya kalau bahasa kita sekarang. Ada seorang laki-laki dulu datang kepada Ibnu Abbas, padahal Atha tahu, Ibnu Abbas tahu siapa orang itu, tapi tidak disebut namanya. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Faqala, lalu laki-laki tadi berkata begini. Ini Pak, perhatikan nih. Lalu laki-laki tadi berkata begini. Ini sesungguhnya aku ini ya Ibnu Abbas. Jadi kejadian ini terjadinya setelah Nabi wafat. Nabi sudah enggak ada, sudah meninggal dunia, sudah wafat. Ibnu Abbas sebagai ulama, sebagai ahli Al-Quran, ahli tafsir yang nomor 1 dari semua sahabat Nabi, ditanya oleh seorang laki-laki yang tidak disebut namanya. Ini khatabtum ra'atan. Ini sesungguhnya aku ini khatabtu, aku telah melamar imra'ah, seorang perempuan, ya Ibnu Abbas. Fa'abat, lalu perempuan tadi enggan, menolak lamaranku. Dia enggan antang kihani, untuk dia menikah denganku. Ya Rasul, ya Ibnu Abbas, aku sudah melamar seorang perempuan, tapi perempuan itu menolak, enggan dan tidak mau nikah dengan aku. Wa khatabaha, dan menikahi dia, ghairi, selain aku. Lalu ternyata ada orang yang menikahi dia. Nah, terus fa'ahabbat, si perempuan itu cinta, senang kepada laki-laki yang selain aku, sehingga dia mau menikah dengan laki-laki itu. Ya, ini fa'ahabbat, maka senanglah atau cintalah si perempuan tadi antang kihahu, untuk menikahi laki-laki yang selain aku itu ya Rasulullah, ya Ibnu Abbas. Faghirtu, maka aku pun cemburu alaiha, kepada perempuan itu tadi. Lalu akibat cemburuku, faqataltuha, lalu aku membunuh perempuan itu. Jadi saudara, pembunuhan begini sudah pernah terjadi zaman sahabat masih hidup. Kalau sekarang kita banyak dengar di koran cerita ada seorang laki-laki sakit hati terus membunuh perempuan, dicekik, dibunuh, sebelum dicekik dibunuh, diperkosa dulu, dibunuh, terus dimutilasi, ditaruh dalam koper, dibuang di mana-mana, itu ternyata karena cemburu. Itu sudah pernah terjadi dulu zaman sahabat Nabi masih hidup. Ini hadisnya. Aku cemburu kepada perempuan tadi, lalu aku bunuh dia. Fahalli min taubatin, fahalli, maka adakah untukku min taubatin, dari sesuatu tobat? Maka apakah aku masih punya kesempatan untuk bertobat? Apa jawaban Ibnu Abbas, Pak? Bu, ketika ditanya oleh orang laki-laki tadi, ya Ibnu Abbas, aku sudah membunuh orang karena cemburu. Ada jalan untuk tobat bagiku apa enggak? Qala, jawaban Ibnu Abbas enggak langsung. Qala, berkata Ibnu Abbas, ummuka hayyah, ibumu masih hidupkah? Apakah ibu masih hidup? Ini jawaban Ibnu Abbas. Terus, qala, si laki-laki tadi menjawab, lah, tidak. Ibuku sudah wafat, sudah meninggal ibuku. Qala, Ibnu Abbas berkata, kalau begitu, kalau ibu sudah meninggal, jalan yang berikutnya, kalau ibu masih hidup, kamu harus
minta maaf kepada ibumu. Ya, minta kepada ibumu untuk memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Kalau ibu masih ada. Tapi karena ibumu sudah enggak ada, tub ilallahi azza wajal. Nah, Ibnu Abbas menjawab, tobatlah kamu kepada Allah azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung. Wa taqarrabat ilaih. Wa taqarrabat ilaih dan mendekatlah kepadanya. Wa taqarrab bukan wa taqarrabat. Wa taqarrab dan mendekatlah kamu, ini fi'il amr ya, jadi majzum. Dan mendekatlah kamu ilaihi kepada Allah mastata'ta, semampu kamu. Fadhabtu, maka aku pun pergi, kata si laki-laki tadi. Lalu dia pergi meninggalkan Ibnu Abbas. Setelah pergi, fadhabtu, lalu aku pergi lagi ya, kepada Ibnu Abbas, fasa'altu Ibnu Abbasin, lalu aku bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, lima sa'al tahu. Lalu aku pergi lagi menemui Ibnu Abbas, lalu aku bertanya lagi kepada Ibnu Abbas. Pertanyaanku tadi aku lupa nanya. Pertanyaan dia ketika sudah pergi meninggalkan Ibnu Abbas, disuruh bertobat, bertakarub, mendekat kepada Allah, bertobat, terus pergi dia. Habis pergi dia datang lagi Ibnu Abbas. Lima sa'al tahu an hayati ummi. Ini yang ngomong begini si Atok. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa beliau Ibnu Abbas menanyai si orang laki-laki tadi an hayati ummihi, tentang kehidupan ibunya. Kenapa tadi bertanya ibu masih hidup apa enggak? Kenapa ya Ibnu Abbas? Maka jawaban Ibnu Abbas kepada muridnya ini atau ini, beliau menjawab begini, inni la a'lamu amalan, sesungguhnya aku ini tidak mengetahui suatu perbuatan atau amalan yang aqraba ilallah, lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung, min daripada birril walidah, berbuat baik kepada ibu. Ini hadis sahih. Jadi kalau hadis yang kedua tadi itu hadis tentang berbuat baik kepada bapak, hadis yang keempat ini berbuat baik kepada ibu. Nah, berbuat baik kepada ibu itu keutamaannya 3 kali lipat lebih besar daripada berbuat baik kepada bapak. Makanya apa-apa nomor 1, perhatikan ibumu. Ini kepada semua saya di antara saudara sekalian yang muslim yang ada di masjid ini atau yang ada di luar masjid sana. Karena di luar masjid ada yang mendengarkan ini. Saya tahu karena yang bersangkutan ngomong sama saya. Jadi kepada saudara sekalian yang muslim yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar masjid ini semuanya yang masih punya ibu bapak lengkap, perhatikanlah nomor 1 ibumu terlebih dahulu. Karena ibumu itu perempuan, yang namanya wanita, yang namanya ibu itu perempuan yang paling mulia, paling dimuliakan oleh Allah, melebihi seorang bapak sampai 3 kali menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bapak itu masih bisa ngawur, Pak. Seorang bapak siapapun dia, mau ustadz atau bukan ustadz sama saja, Pak. Masih bisa ngawur. Masih bisa berbuat yang melampaui batas yang enggak benar. Karena bapak bisa kawin lagi, gitu kan? Sembunyi-sembunyi itu. Nah, kalau ibu, mana ada ibu yang kawin sembunyi-sembunyi lagi? Andai kata ada pun jarang. Ya, andai kata ada, enggak terkenal gitu loh. Tapi yang terkenal tuh lakian ini, ya, yang paling bikin sarik perempuan. Jadi dari sini kita dapat pelajaran ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Dari hadis yang keempat ini kita dapat pelajaran ini. Nomor 1, seorang laki-laki boleh melamar perempuan yang ingin dia nikahi. Ada ceritanya tadi. Yang kedua, wanita yang dilamar boleh menolak untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya jika tidak menyukainya. Ya, yang ketiga, ketika ada orang lain yang turut mencintai seorang wanita, hal itu mungkin akan menyulut amarah seseorang.
Ya, ini pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Ketika ada orang lain yang turut mencintai seorang wanita, hal itu mungkin akan menyulut amarah seseorang. Makanya kita berhati-hati sama wanita. Memang perempuan ini kadang-kadang misteri, Pak, susah. Kita berbuat baik sama orang diartikan salah. Berbuat tidak baik juga salah. Itu kalau ada hubungan, ada kedekatan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dan ini di masyarakat kita terjadi banyak. Saudara tanya ke Kemenak Sampit ini, angka perceraian di Kotim ini berapa? Kenapa sebabnya? Nah, itu kebanyakannya adalah karena itu will, ada wanita idaman lain, atau kan nggak ada wish pil. Ada tapi jarang. Yang banyak di expose itu ada will, ada wanita idaman lain, bukan pria idaman lain. Yang banyak di mana-mana itu pria punya selera, merokok. Itu banyak iklannya ya. Maaf, ini saya tidak bermaksud mengolok-olok yang ngerokok ya. Yang suka ngerokok silakan aja kalau belum mau bertobat. Ya ini yang kedua ya, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama tadi laki-laki boleh melamar perempuan yang dia ingin nikahi. Yang kedua wanita boleh menolak lamaran laki-laki yang tidak dia sukai. Yang ketiga ketika ada orang lain turut mencintai seorang wanita, itu bisa menyulut kemarahan seseorang. Yang keempat, itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika ada orang melamar, masih lamaran, itu kita tidak boleh cerita-cerita sama siapapun, tidak boleh. Sampai nanti terjadi pernikahan, akad nikah, baru boleh dicerita-ceritakan. Nah seringkali kita tidak melakukan ini, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Yang terakhir, yang kelima, berbakti kepada ibu dapat lebih mendekatkan seseorang yang durhaka kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, walaupun kita harus rajin sholat, walaupun kita rajin ngaji, tapi kepada ibu kita masih tidak menghiraukan, masih mengabaikan, itu alamat bahwa sholat kita sama ngaji kita nggak ada manfaatnya itu, nggak ada manfaatnya. Ya, ngaji dan sholat yang bermanfaat adalah ketika kita punya orang tua, masih punya orang tua, perhatian kita kepada kedua orang tua kita, satu atau dua-duanya masih tetap ada, walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah mempunyai keluarga sendiri. Terutama laki-laki yang harus berbuat baik kepada seseorang yang laki-laki harus berbuat baik. Nomor satu kepada dia adalah ibunya, istri nomor dua. Itu dalam Islam seperti itu. Mohon maaf ya, ini ajaran Islam. Jadi istri tidak boleh cemburu kalau ada suaminya berbuat baik pada ibunya, nggak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Nah nanti kita akan ketemu hadisnya dalam kesempatan yang lain. Insya Allah. Untuk pagi hari ini sekian aja dulu. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita yang masih tertutup, memberi kepahaman kepada kita yang masih belum paham, memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah, menghilangkan semua penyakit-penyakit yang kita derita, yang diderita oleh muslimin ini, menghilangkan penderitaan muslimin yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di Palestina dan di semua negara-negara Islam di mana umat Islam berada. Dan semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.